Sebelum memulai pelajaran, guru itu akan memberikan kaleng kepada seorang murid dan menyuruhnya mengetuk kaleng tersebut setiap 15 detik. Ternyata ia telah membuat taruhan dengan para murid terburuk di seluruh New York. Jika satu kelas penuh bisa benar-benar diam dan memperhatikannya selama 15 detik, maka ia akan menghabiskan satu kotak susu di depan mereka. Untuk menyaksikan aksi sang guru menegak lalu memuntahkan susu. Kelompok murid yang biasanya selalu memberontak justru tiba-tiba bersatu. Ketika seseorang mencoba mengacaukan ketenangan, teman-teman kelasnya langsung menyuruhnya diam. Waktu terus berjalan, susu di meja semakin berkurang. Meski perut sang guru terasa seperti mau meledak, papan tulis penuh dengan ilmu. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mendengarkan pelajaran sampai selesai. Saat sang guru mengajukan pertanyaan, seorang murid benar-benar menjawab dengan benar. Feels? Yes! Yes! You don't puke now, Mr. Clark? Yes! Sang guru lalu berpura-pura muntah, membuat seluruh kelas meledak dalam tawa. Saat itu mereka sama sekali tidak tahu bahwa guru yang terlihat absurd ini, Clark, akan mengubah hidup mereka satu persatu. Namanya Clark, berpegang pada filosofi saling menghormati dan kesabaran. Sekolah dasar yang ia pimpin menempati peringkat pertama selama 4 tahun berturut-turut. Prestasi seperti itu bisa saja membuatnya hidup damai di rumah. Tapi ia memilih mengundurkan diri dan berangkat sendirian ke New York demi mengejar mimpinya di dunia pendidikan. Tapi kenyataan langsung menghantamnya begitu ia tiba. Setelah berkali-kali gagal, tabungannya habis sama sekali. Demi bertahan hidup, malamnya Clark bekerja sebagai pelayan, sambil melanjutkan wawancara kerja di siang hari. Ketekunan membuahkan hasil, hingga suatu hari, saat melewati gerbang sebuah sekolah, ia melihat seorang guru memperlakukan muridnya dengan kasar. Ia segera turun tangan menghentikannya. Kepala sekolah mencoba membujuk guru tersebut agar tetap tinggal, tapi guru itu memilih resign karena tak mampu mengatur anak-anak. I can start right now. Clark memanfaatkan kesempatan itu dan menawarkan diri untuk mengajar. Setelah melihat riwayat hidupnya, kepala sekolah langsung menugaskannya ke kelas paling bermasalah, kelas roket. Ia tertarik dengan kelas di sebelahnya. Di dalam, murid-murid melakukan apa saja sesuka hati tanpa kendali. Perilaku mereka mencerminkan masa lalu yang penuh masalah. Kepala sekolah hanya bisa berdiri tak berdaya. Kelas ini bukan hanya memiliki nilai terburuk, tapi murid-muridnya juga aneh dan sangat memberontak. 6 guru telah menyerah dan keluar hanya dalam 3 bulan. I'm your man. Kepala sekolah benar-benar sangat terkejut. Ini pertama kalinya ada seseorang yang secara sukarela mau mengambil alih kelas ini. Ia dengan sungguh-sungguh menyarankan Clark untuk berpikir ulang. Tapi Clark tak tergoyahkan. Ia percaya bahwa murid pintar tidak pernah kekurangan guru yang baik, tapi anak yang terabaikan justru paling membutuhkannya. Akhirnya, kepala sekolah menyerah, tapi mengingatkannya bahwa hanya tersisa 3 bulan menuju ujian kelulusan. Jika kelas itu masih gagal, maka jabatan kepala sekolah pun akan terancam. Untuk benar-benar memahami murid-muridnya, Clark menghabiskan akhir pekan dengan mengunjungi rumah mereka satu persatu. Di balik label anak bermasalah, ia menemukan realitas yang menyedihkan. Ada anak yang mencuri dompet ibunya sendiri di depan matanya. Ada yang memiliki bakat luar biasa, tapi tertahan oleh penindasan ayahnya. I like to read, especially when Quiet ladki. Men are talking, okay? Ada pula yang harus mengurus adik-adiknya di rumah, hingga tak punya ruang maupun waktu untuk belajar. Tapi, semua itu justru menguatkan tekad Clark. Ia harus menjadi orang yang mengubah nasib mereka. Tapi murid-murid yang sudah terbiasa membuat kekacauan tak peduli pada guru baru mereka. Bel masuk kelas hanyalah formalitas bagi mereka. Sang ketua kelompok secara terang-terangan menantangnya, bahkan sengaja melempar buku ke lantai. Saat Clark menegur, anak itu justru semakin menantang dan bahkan menuntut agar Clark segera dipecat. Clark berdiri